Oke, shalom adik-adik. Iya, ketemu lagi bersama dengan Kak Ano di hari Minggu di siang hari ini. Kita ketemu lagi di ibadah anak buat minggu siang ini gitu ya. Setelah 1 minggu lamanya kita tidak berjumpa, maka kita berjumpa lagi di hari Minggu ini. Oke, seperti biasa kita akan beribadah pada siang hari ini adik-adik. Tapi sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Adik-adik bisa mempersiapkan diri, bisa tutup mata dan lipat tangannya. Mari kita berdoa untuk memulai ibadah pada hari Minggu ini. Selamat siang ya Tuhan kami Yesus Kristus, Allah Kudus. Terima kasih karena Engkau Allah yang kembali mengumpulkan kami semua di hari Minggu ini, di siang hari ini untuk beribadah kepadamu di dalam ibadah anak. Kami percaya bahwa setiap adik-adik, setiap anak-anakmu yang ada dimanapun mereka berada saat ini, yang saat ini sedang menyaksikan ibadah anak melalui YouTube, ataupun mungkin yang juga tidak bisa ikut karena mungkin ada 1-2 hal yang harus dikerjakan, Engkau Allah yang tetap memberkati semua anak-anakmu, adik-adikmu. Kau juga yang memberkati semua kakak-kakak pembina dimanapun berada, dan Kau juga Allah yang memberkati kami semua anak-anakmu dimanapun kami berada. Kami siap untuk mengikuti ibadah kami pada siang hari ini. Sekali lagi kami serahkan sepenuhnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke, mari kita mulai adik-adik ibadah kita pada siang hari ini. Nah, seperti biasa sebelum nanti kita mendengarkan sebuah cerita kebenaran firman Tuhan, ada baiknya kita memuji Tuhan dulu ya. Ada 1 buah lagu, ini lagu yang sudah tidak asing lagi buat adik-adik. Mari kita memuji dan memuliakan Tuhan lewat lagu ini. Check it out. Yesusku, oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku pilih penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Dia sumber kehidupanku. Pam 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 pam. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku pilih penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Dia sumber kehidupanku. Pam 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 pam, cuap. Oke, itu tadi dia sudah kita lihat gitu ya. Kita sudah memuji dan memuliakan Tuhan bersama-sama lewat 1 buah pujian tadi. Semoga pujian itu bisa menjadi satu kekuatan juga buat adik-adik dalam
menjalani aktivitas kehidupan adik-adik gitu ya. Ya seperti kita tahu gitu kondisinya sekarang kita masih di situasi pandemi gitu ya. Kita masih sangat terbatas untuk bertemu. Kita masih belum bisa bertemu secara fisik di gereja atau di rumah Tuhan. Kita belum bisa melaksanakan ibadah secara langsung gitu ya. Tapi meskipun begitu, kakak percaya gitu di dalam Tuhan kita, Tuhan Yesus, di dalam sukacita yang berasal daripada Dia, adik-adik dapat tetap merasakan sukacita dan hal-hal yang luar biasa, termasuk melalui satu buah pujian tadi gitu ya. Nah setelah tadi kita sudah menguji dan memuliakan Tuhan, maka sekarang saatnya atau waktunya kita untuk mendengarkan sebuah cerita kebenaran firman Tuhan, yang mana sebenarnya ini masih melanjutkan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh kakak-kakak pembina di minggu-minggu sebelumnya gitu ya. Kalau misalnya adik-adik ingat di 2 minggu lalu, itu ada Kawati gitu ya, yang menceritakan tentang Daud. Adik-adik pasti kenal ya siapa Daud ya. Menceritakan tentang Daud di mana dia melarikan diri gitu ya dari kejahan Raja Israel yang bernama Saul. Mungkin adik-adik bisa buka lagi, kalau misalnya adik-adik pernah mencatat bisa buka lagi catatannya. Kemudian di minggu kemarin ada Ibu Nora yang juga menyampaikan satu buah cerita tentang Daud dan Abigail. Nah sebenarnya apa yang ingin kakak bagikan pada hari ini, siang hari ini, masih merupakan lanjutan dari apa yang sudah disampaikan oleh kakak-kakak pembina sebelumnya gitu. Yaitu dimana kita akan kembali melihat bagaimana Daud, seorang Daud, harus melarikan diri. Di 2 minggu lalu Kawati sudah menceritakan gitu bagaimana Daud melarikan diri dari Saul. Nah sekarang Daud kembali harus melarikan diri dari kejaran Saul. Karena itu ya, karena adik-adik tahu gitu bahwa Saul sangat ingin sekali untuk menangkap Daud, bahkan untuk membunuh Daud, dan oleh karena itu maka Daud harus melarikan diri dari kejaran Saul. Nah itu singkatnya apa yang akan kita dengarkan pada hari ini, kakak akan coba ceritakan. Nah untuk bahan atau ayat Alkitab sendiri adik-adik bisa baca dari 1 Samuel pasalnya yang ke-27, kemudian juga dilanjutkan ke pasal 29 dan 30. Jadi ada 3 pasal gitu ya yang akan kita lihat ceritanya pada hari ini, yaitu dari 1 Samuel 27, kemudian dilanjutkan ke pasal yang ke-29 dan pasal yang 30. Nah, kakak akan coba ceritakan secara singkat gitu ya. Tadi kakak udah sempat singgung di awal bahwa ini bercerita tentang bagaimana Daud melarikan diri. Lagi-lagi gitu ya. Lagi-lagi dia mencoba melarikan diri dari kejaran Saul. Jadi seperti yang mungkin adik-adik masih ingat gitu dari apa yang disampaikan oleh Kawati gitu ya 2 minggu lalu. Daud itu sangat ketakutan gitu ya. Daud itu sangat ketakutan karena dia dikejar-kejar Saul gitu. Dia merasa hidupnya dalam sebuah ancaman gitu ya, karena dia dikejar oleh Saul. Tidak hanya Saul ingin menangkap Daud gitu, tapi bahkan Saul juga ingin membunuh Daud gitu ya. Dan itu akhirnya membuat Daud berpikir bahwa dia harus kabur dari Saul dan melarikan diri. Dan yang tidak disangka-sangka ternyata Daud melarikan diri. Dia berencana dan ingin melarikan diri ke sebuah tempat atau sebuah bangsa yang adik-adik pasti tahu ini sebenarnya adalah bangsa yang merupakan musuh besar dari bangsa Israel. Ada yang bisa menebak bangsa apakah ini? Kalau misalnya adik-adik lihat di 1 Samuel 27, di judulnya saja sudah ketahuan gitu ya bahwa Daud ingin melarikan diri ke bangsa Filistin gitu ya. Kalau misalnya adik-adik ingat, Filistin adalah bangsa yang pernah dikalahkan Daud, di mana pemimpinnya bernama Goliat itu pernah dikalahkan oleh Daud hanya dengan bermodalkan sebuah ketapel dan batu gitu ya. Dengan pertolongan Tuhan Daud bisa mengalahkan Goliat gitu, salah seorang tentara luar biasa dari bangsa Filistin. Dan bangsa Filistin itu yang seperti tadi kakak bilang gitu ya, itu adalah musuh, salah satu musuh besar dari bangsa Israel. Tapi ternyata Daud memutuskan untuk melarikan diri atau pergi ke Filistin gitu ya. Karena di dalam pikiran Daud, kalau misalnya dia pergi ke Filistin, maka sangat tidak mungkin buat Saul untuk bisa mengejar dia gitu, karena mungkin ya itu tadi, Filistin itu kan bangsa yang merupakan musuh dari bangsa Israel. Ngapain juga Saul harus bersusah payah untuk mengejar Daud sampai ke sana, sehingga akhirnya Daud memutuskan untuk melarikan diri ke sana gitu ya. Maka dia pergi ke sana, dan kalau misalnya adik-adik baca di 1 Samuel 27 ayat yang kedua, ia pergi ke sana bersama dengan ke-600 orang yang merupakan pengikut atau yang menyertai Daud gitu ya. Maka mereka pergi ke sana, Daud bersama dengan 600 orang. Bahkan tidak hanya itu, Daud juga membawa kedua istrinya gitu ya. Dia membawa kedua istrinya, bisa adik-adik baca di ayat yang ketiga. Dan dia di sana menetap pada seorang raja yang bernama Akis.
dia adalah Raja di Gat. Dia menetap di sebuah tempat di rumah seorang raja bernama Akis yang ada di Gat, dengan bersama dengan si kedua istrinya tadi yang kakak sebutkan, bersama dengan 600 orang. Dan dia bersembunyi di sana gitu ya. Kemudian kalau misalnya adik-adik baca di ayat-ayat selanjutnya, ternyata si orang yang bernama Akis ini begitu sangat baik gitu ya sama Daud. Dia tidak mempunyai kecurigaan sedikit pun kepada Daud, meskipun dia tahu gitu ya bahwa Daud itu datang dan berasal dari bangsa Israel. Yang kita tahu bangsa Israel tadi itu adalah musuh besar dari bangsa Filistin. Tapi Akis ini tidak menaruh kecurigaan, bahkan hal yang luar biasa, dia memberikan sebuah tempat gitu atau sebuah daerah buat Daud bersama dengan istrinya dan orang-orang yang mengikutinya, yaitu 600 orang tadi, untuk tinggal di sebuah tempat yang bernama Ziklak. Kalau misalnya adik-adik baca di ayat ke-6, di situ disebutkan bahwa Akis, si Raja Gat tadi, dia memberikan Ziklak untuk menjadi tempat persembunyian atau tempat menetap buat Daud dan juga para pengikutnya gitu ya, istrinya dan para pengikutnya, ada 600 orang tadi. Dan disebutkan di ayat ke-7, Daud tinggal di situ, di Ziklak itu gitu ya. Itu adalah daerahnya orang Filistin selama 1 tahun 4 bulan gitu ya. Berarti itu bukan satu waktu yang singkat ya adik-adik, itu satu waktu yang cukup lama gitu ya. Dimana kita tahu Daud bersama dan pengikutnya adalah orang Israel, tapi mereka bisa menetap di Ziklak yang merupakan daerah kawasannya orang Filistin gitu ya. Daerah tempat di mana orang Filistin ada selama 1 tahun 4 bulan. Bukan waktu yang singkat gitu ya adik-adik, itu waktu yang sangat lama. Dan tidak hanya itu, ternyata selama Daud menetap di sana untuk, sebenarnya kan tujuan awal Daud itu kan cuma untuk melarikan diri dari Saul gitu ya. Dia sangat takut bahwa Saul akan menangkap dia dan bahkan membinasakan dia, sehingga dia akhirnya melarikan diri ke Filistin. Kemudian dia bertemu dengan si Akis tadi gitu ya, bahkan si Akis tadi memberikan sebuah tempat buat Daud dan juga para pengikutnya untuk bisa diam, untuk bisa bersembunyi di sana, yaitu di Ziklak. Nah, tujuan awalnya itu kan tadinya sebenarnya Daud hanya ingin bersembunyi gitu. Tapi ternyata selama dia berada di daerah dekat dengan orang Filistin itu, selama tadi ya udah kakak sebutkan selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan, ternyata dia juga berperang melawan beberapa orang atau bangsa yang merupakan bangsa-bangsa atau orang-orang yang ada di kawasan atau di daerah orang Filistin tersebut, yang pada intinya mereka juga sebenarnya adalah musuh-musuh dari bangsa Israel gitu. Kalau misalnya adik-adik baca di ayat ke-8 gitu ya, mulai dari ayat ke-8 di 1 Samuel 27 ayatnya yang ke-8 sampai ke ayatnya yang terakhir, yaitu di ayat yang ke-12. Secara diam-diam, tanpa sepengetahuan si Akis tadi gitu ya, si Akis itu adalah raja yang tadi memberikan tempat buat Daud untuk bersembunyi di Ziklak. Secara diam-diam Daud bersama dengan para pengikutnya, mereka bahkan memusnahkan atau menyerang beberapa bangsa atau beberapa orang-orang yang ada di sekitar kawasan itu gitu ya. Kalau misalnya adik-adik baca di ayat ke-8, di situ disebutkan bahwa Daud dan orang-orangnya, pengikut-pengikutnya gitu ya, mereka bergerak maju dan menyerbu orang Gezur, orang Girzi, dan orang Amalek. Orang-orang yang berada di dekat atau di sekitaran kawasan itu gitu ya, tanpa sepengetahuan si Akis tadi. Karena kalau misalnya si Akis tahu ya pasti dia bakal sangat marah gitu. Itu kan sebenarnya ada orang-orang yang dekat dengan orang Filistin, tapi ternyata malah si orang-orang itu diserbu dan diserang oleh Daud dan pengikutnya. Dan bahkan dijelaskan di ayat selanjutnya, Daud tidak membiarkan hidup seorang pun dari orang-orang yang diserangnya. Artinya ketika dia menyerang sebuah kawasan atau sebuah daerah, orang-orang yang tadi kakak sebutkan gitu, dia menyerbu mereka tanpa meninggalkan seorang pun gitu ya. Artinya Daud menumpas atau memusnahkan bangsa yang dia serang sampai habis gitu ya. Karena dalam pemikiran Daud, kalau misalnya dia sampai bisa menyisakan 1 atau 2 atau sebagian orang, pasti orang-orang tersebut akan memberitahu kepada Akis bahwa ternyata Daud itu melakukan penyerbuan gitu atau melakukan pemusnahan terhadap bangsa-bangsa di sekitar atau di daerah orang Filistin. Nah, untuk menghindari itu, maka ketika Daud menyerbu si orang-orang itu, dia menyerbu dan memusnahkan orang-orang itu sampai habis gitu ya. Di ayat 11 ditulis gitu ya, Daud tidak membiarkan hidup seorang pun, baik laki-laki maupun perempuan. Karena dia takut gitu ya, kalau misalnya sampai ada yang hidup atau yang tertinggal, maka orang tersebut akan menyampaikan atau memberitahu kepada Akis bahwa Daud telah melakukan penyerbuan atau pemusnahan. Nah, itu dilakukan Daud, penyerbuan dan pemusnahan beberapa bangsa atau beberapa orang itu dia lakukan selama dia bersembunyi di Ziklak tadi gitu ya. Di Ziklak tanpa sepengetahuan dari si Akis, sehingga bahkan disebutkan di ayat terakhir di pasal ini, di ayat 12,
Akis itu sangat mempercayai Daud dan dia tidak mencurigai sedikit pun apa yang sudah dilakukan oleh Daud gitu ya. Karena dia berpikir bahwa Daud tidak mungkin melakukan hal-hal yang merugikan bangsa dia, karena dia sendiri atau Daud sendiri adalah seorang pelarian dari bangsa Israel gitu ya, yang artinya dia sangat dibenci mungkin di bangsanya sendiri sehingga dia harus melarikan diri. Sehingga atas dasar itu Akis itu tidak menaruh kecurigaan sedikit pun gitu ya kepada Daud, sampai-sampai si Daud secara sembunyi-sembunyi atau secara diam-diam dia bisa menyerbu atau menumpas beberapa bangsa yang ada di sekitaran kawasan itu. Nah, lanjut kemudian sampai satu waktu di pasal yang ke-29 kita loncat gitu ya dari 1 Samuel 27 ke 1 Samuel 29 sampai di satu waktu setelah tadi udah kakak sebutkan Daud tinggal di Ziklag atau di daerah orang Filistin itu selama 1 tahun 4 bulan gitu. Sampai satu waktu setelah melewati waktu 1 tahun 4 bulan itu akhirnya bangsa Filistin, orang-orang Filistin mulai menyadari gitu ya, dan mulai merasa bahwa Daud itu harus kembali ke bangsanya sendiri atau ke bangsa Israel. Satu waktu beberapa orang Filistin, beberapa tentara orang Filistin yang kemudian bertemu dengan Akis tadi yang raja orang Gad yang memberikan tempat buat Daud untuk tinggal gitu ya, di daerah Filistin. Nah, satu waktu si orang-orang Filistin, tentara Filistin itu bertemu dengan Akis dan kemudian mereka berkata kepada Akis gitu ya, bahwa Daud ini adalah orang yang berasal dari Israel, orang Yahudi gitu ya, dan tidak lain adalah musuh mereka gitu. Maka orang-orang Filistin ini merasa bahwa si Daud ini harus kembali lagi ke negaranya. Daud ini tidak boleh, Daud bersama dan pengikutnya yang 600 orang itu tidak boleh tinggal di tempat mereka gitu, di daerah orang Filistin. Sehingga akhirnya si orang-orang Filistin ini pun meminta kepada Akis, meminta dengan sangat kepada Akis untuk kemudian memulangkan Daud bersama dan pengikutnya kembali ke Israel gitu ya, kembali ke tanahnya Daud gitu, ke tanah kelahirannya Daud. Awalnya Akis ini nggak mau gitu ya, karena dia merasa Daud tuh nggak melakukan apapun, dia tidak mencurigai Daud melakukan sesuatu hal yang curang atau melakukan sesuatu hal yang negatif buat dia dan buat bangsanya. Awalnya Akis juga menolak permintaan si orang-orang Filistin ini gitu ya, tapi kemudian akhirnya karena si orang-orang Filistin ini dengan sangat memaksa, mau tidak mau Akis pun harus mengatakan kepada Daud dan kepada para pengikutnya untuk mereka segera kembali ke tanah mereka, yaitu ke Israel gitu ya. Setelah mereka tinggal di sana selama 1 tahun 4 bulan tadi ya, yang kakak ceritakan di awal. Maka singkat cerita akhirnya Akis pun dengan sangat terpaksa dia meminta Daud untuk meninggalkan tempat di mana mereka bersemayam atau tempat di mana mereka tinggal untuk kembali ke tanah mereka gitu ya, di Israel. Sehingga di pasal 29 ayat yang ke-11 di ayatnya yang terakhir bisa adik-adik baca, akhirnya bangunlah Daud dan orang-orangnya itu pengikut-pengikutnya itu ya, pagi-pagi untuk berjalan pulang dengan tujuan mereka ingin kembali dulu ke tempat tinggal mereka yang di Ziklag untuk kemudian bersama dengan para pengikutnya yang tinggal di sana kembali ke Israel. Maka pergilah Daud bersama dengan si orang-orangnya itu gitu ya, dari tempatnya Akis untuk kembali ke Ziklag dulu gitu ya, ke Ziklag untuk bertemu dengan para pengikutnya. Untuk habis itu mereka pulang ke Israel. Tapi ternyata ada satu hal yang mengejutkan gitu ya, di pasal 30. Di Ziklag itu tadi kakak sebutkan bahwa di sana ada tinggal para pengikut Daud, bahkan istrinya juga ada 2 orang istrinya yang tinggal di sana. Ada 600 orang. Nah, ketika Daud setelah bertemu dengan Akis dan kemudian Akis mengatakan bahwa Daud bersama dan orang-orangnya harus pulang kembali ke Israel, kemudian mereka pergi ke Ziklag untuk menemui pengikut-pengikutnya untuk bersiap untuk pulang ke Israel. Tapi ternyata ketika Daud sampai ke Ziklag, dia menemui bahwa kota itu telah terbakar karena ternyata kota itu diserang oleh orang-orang Amalek. Di pasal 30 adik-adik bisa baca gitu ya. Dari judulnya saya sudah kelihatan gitu ya, Ziklag terbakar. Jadi ternyata ketika Daud bersama dengan orang-orang yang menyertai dia datang ke Ziklag, dia menemui bahwa kota itu sudah terbakar. Bahkan semua isinya
bahkan termasuk istrinya Daud, 2 orang istrinya Daud, ditawan dan ditangkap oleh orang-orang Amalek. Jadi ternyata orang Amalek ketika Daud sedang pergi bersama dengan pengikutnya, orang-orang Amalek menyerang si kota Ziklag, tempat di mana para pengikut-pengikut Daud tinggal gitu ya. Pengikut-pengikut yang tidak ikut serta bersama dengan Daud ketika mereka berperang. Nah, si orang-orang Amalek ini ternyata menyerang si kota Ziklag itu, membakar kota itu, bahkan menawan dan menangkap para pengikut Daud, orang-orang Israel yang mengikuti Daud, bahkan juga istrinya. Mengetahui hal itu, maka akhirnya Daud itu sempat dalam kondisi yang sangat tertekan gitu ya. Di satu sisi dia baru saja disuruh oleh Akis untuk pulang ke Israel. Dia mendapatkan kabar yang tidak mengenakan gitu ya, bahwa dia harus pulang atau kembali ke Israel, dia tidak boleh lagi tinggal di Filistin. Nah, ketika dia mau menemui orang-orangnya, orang-orang bersama dia selama ini, ternyata orang-orang itu udah ditangkap gitu sama orang Amalek tanpa sepengetahuan dia. Ditangkap, ditawan, dan di dalam kondisi yang sangat tidak mengenakan itu, Daud sempat dalam situasi yang mungkin bisa dibilang frustasi gitu ya, atau mungkin dia juga nggak tahu apa yang harus dia lakukan. Sampai kemudian akhirnya Daud bertanya kepada Tuhan, bisa adik-adik baca di ayat ke-8. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Mengejar gerombolan itu adalah mengejar orang-orang Amalek gitu ya, orang-orang Amalek yang sudah menangkap dan menawan istrinya, bahkan juga orang-orangnya gitu ya. Maka Daud pun berkata kepada Tuhan, atau bertanya kepada Tuhan, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka aku susul? Di sini bisa kelihatan gitu ya, ada satu keraguan di dalam diri Daud, karena mungkin dia dalam kondisi yang sangat tertekan. Dia kemudian bertanya kepada Tuhan, tapi dia sendiri ragu gitu, sampai dia mengucapkan, akan dapatkah mereka aku susul? Tapi akhirnya di situ Tuhan menjawab. Tuhan berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Maka singkat cerita, setelah Tuhan menjawab apa yang Daud tanyakan, maka Daud pun bersama dengan orang-orang yang masih bersama dengan dia, mereka mengejar si gerombolan orang Amalek itu. Dan akhirnya, singkat cerita, kalau misalnya adik-adik baca di pasal 30 ini, bahwa Daud pada akhirnya bisa menyusul si orang-orang Amalek itu, dan bahkan dia bisa membebaskan orang-orangnya sendiri gitu yang ditawan, beserta juga 2 orang istrinya yang juga ditawan oleh orang Amalek. Pada akhirnya Daud bisa mengejar mereka, bisa menyusul si orang Amalek itu, dan bisa membebaskan para tawanan. Dan luar biasanya kalau misalnya adik-adik baca di ayat 19 gitu ya, di situ disebutkan tidak ada yang hilang pada mereka, dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari jahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka, semuanya itu dibawa Daud kembali. Itu hal yang luar biasa gitu ya. Di dalam sebuah kondisi yang sangat tertekan, ketika Daud dalam kondisi yang sulit, dia kemudian harus mengejar si orang Amalek dan membebaskan para tawanan, tapi pada akhirnya itu bisa Daud lakukan, dan luar biasanya lagi, semua hal yang dirampas atau ditawan oleh orang Amalek itu bisa dibebaskan oleh Daud. Bahkan sampai dikatakan tidak ada satupun yang hilang gitu daripada mereka, mulai dari orang-orangnya sampai juga dengan harta benda dan jahan yang dibawa sama orang Amalek. Nah, itu sebenarnya cerita yang ingin kakak bagikan pada siang hari ini. Mulai dari awal tadi, bagaimana Daud harus melarikan diri dari Saul. Luar biasanya lagi, dia harus melarikan diri ke sebuah bangsa yang tidak lain dan tidak bukan adalah musuh besar dari bangsa Israel itu sendiri, yaitu bangsa Filistin. Tetapi secara luar biasanya Tuhan bisa memberikan sebuah jalan mungkin kepada Daud, sehingga ada satu orang Filistin yang dengan sangat baik hati memberikan tempat buat Daud dan orang-orangnya untuk tinggal, yaitu Akis tadi ya. Mereka bisa tinggal di Ziklag. Tinggal di sana selama 1 tahun 4 bulan. Bahkan di dalam rentang waktu 1 tahun 4 bulan itu secara luar biasa Daud secara sembunyi-sembunyi bisa mengalahkan beberapa bangsa gitu ya, yang ada di sekitar kawasan atau di dekat dengan bangsa Filistin, yang tidak lain tidak bukan adalah musuh dari bangsa Israel juga gitu, tanpa sepengetahuan Akis dan orang-orangnya. Dan ketika mereka harus kembali lagi pulang ke Israel karena ternyata orang Filistin tidak menyukai keberadaan Daud gitu ya, dan ketika mereka menemukan bahwa teman-temannya yang di Ziklag itu ditawan oleh orang Amalek, dan di dalam kondisi yang sangat terjepit, Daud tetap bisa menyusul si gerombolan orang Amalek itu, dan bahkan bisa membebaskan para tawanan yang tidak lain adalah keluarganya sendiri, yaitu 2 istrinya dan juga orang-orang yang berjumlah 600 orang gitu ya. Sebuah cerita yang luar biasa gitu ya. Di dalam sebuah pelariannya Daud mengalami begitu banyak pengalaman, di mana dia bisa mengalahkan beberapa bangsa di daerah orang Filistin, bahkan dia juga bisa merebut kembali apa yang dirampas atau ditawan oleh musuhnya juga, yaitu orang-orang Amalek. Itu adalah cerita yang ingin kakak bagikan pada siang hari ini, yaitu sebuah cerita yang bisa adik-adik baca
tadi di 1 Samuel, mulai dari 1 Samuel yang 27 pasalnya yang ke-27, kemudian pasalnya yang ke-29 dan pasalnya yang ke-30. Kalau misalnya adik-adik ingin baca lebih jelas gitu ya, bisa dibaca di 3 pasal tadi gitu ya. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, apa sih adik-adik yang bisa kita ambil gitu ya, atau apa yang bisa kita pelajari dari cerita Daud ini gitu ya. Nah, sebenarnya gak banyak yang ingin kakak bagikan, sebenarnya hanya ada satu hal gitu yang ingin kakak bagikan. Dan sebenarnya kalau misalnya adik-adik mengikuti atau misalnya nanti adik-adik membaca ini, sebenarnya sangat terlihat jelas gitu. Poin penting yang bisa kita ambil dari cerita Daud ini, dari cerita di mana dia mencoba melarikan diri dari Saul, dia datang ke sebuah bangsa yang merupakan musuh besar dari bangsa Israel atau bangsa Filistin, dan kemudian begitu banyak pengalaman yang dia dapatkan di sana, bahkan sampai akhirnya dia harus menumpas bangsa-bangsa yang merupakan musuh dari bangsa Israel. Kemudian dia juga harus merebut kembali keluarganya sendiri dan orang-orangnya yang ditawan oleh orang Amalek. Kita bisa melihat gitu bagaimana sebenarnya Tuhan menolong Daud secara luar biasa gitu. Ini sebenarnya satu buah poin yang ingin kakak bagikan lewat cerita Daud ini, bagaimana Allah secara luar biasa menolong Daud meskipun di dalam kondisi yang sangat sulit gitu ya, meskipun di dalam kondisi yang sangat luar biasa menekan Daud gitu ya. Kita bisa membayangkan gitu adik-adik bagaimana perasaan seorang Daud. Dia dikejar-kejar oleh Saul yang merupakan raja Israel. Dia dikejar-kejar oleh, bisa dikatakan bahwa dia dikejar-kejar oleh bangsanya sendiri gitu ya. Yang menyebabkan dia harus melarikan diri, bahkan melarikan diri ke bangsa musuhnya. Kemudian di sana tidak hanya dia harus menghindari Saul yang mengejar dia, di sana juga dia mendapatkan beberapa pengalaman yang juga menekan dia gitu ya, atau membuat dia berada dalam situasi sulit seperti tadi gitu. Dia harus menumpas bangsa-bangsa di sekitaran daerah orang Filistin. Kemudian ada satu waktu di mana dia menemukan keluarganya dan juga orang-orangnya ditawan oleh orang Amalek. Begitu banyak pengalaman luar biasa yang mungkin sangat berat buat Daud, tapi kemudian kita bisa lihat gitu bahwa pertolongan Tuhan itu nyata sehingga Daud bisa melalui itu. Dan kalau misalnya adik-adik ingat, ada di satu waktu ketika mungkin Daud sudah sangat tertekan sampai dia mungkin meragukan Tuhan gitu. Dia sampai bertanya kepada Tuhan, apakah aku bisa menyusul atau apakah aku bisa menyelamatkan orang-orangku yang ditawan oleh orang Amalek. Tapi kemudian Tuhan menjawab bahwa Daud bisa menyusul si orang Amalek itu, dan bahkan dia bisa menumpas orang Amalek itu. Dan tidak hanya berhenti sampai di situ, memang pada kenyataannya akhirnya Daud bisa menyusul mereka dan menumpas orang Amalek itu. Kita bisa melihat sebuah pertolongan yang luar biasa dari Tuhan di dalam kehidupan Daud, meskipun dia di dalam kondisi yang sangat sulit atau di dalam kondisi yang bisa dikatakan sangat tertekan gitu ya. Tapi pertolongan Tuhan itu nyata buat Daud sehingga dia bisa melalui itu semua gitu. Nah, dari cerita Daud ini kita bisa belajar adik-adik bahwa memang begitulah hidup seorang manusia gitu ya. Mungkin adik-adik masih sangat kecil, mungkin adik-adik mungkin belum merasakan permasalahan atau tantangan-tantangan di dalam hidup yang mungkin membuat adik-adik merasa sedih, kecewa atau tertekan bahkan gitu ya. Mungkin adik-adik pernah mengalami itu, atau mungkin adik-adik belum pernah mengalami itu, tapi dalam keberjalanan hidup kita gitu ya, pasti ada satu waktu di mana kita mungkin akan menghadapi satu buah permasalahan yang sangat berat, atau menghadapi satu buah tantangan, atau menghadapi sebuah situasi yang sangat sulit. Tapi kita harus ingat dan percaya gitu, sama seperti Daud, dia di dalam situasi apapun dia selalu dan senantiasa ditolong oleh Tuhan. Maka kita pun sebagai anak-anaknya, anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak yang sudah percaya kepada Yesus, kita pun ada dalam perlindungan Tuhan dan kita akan selalu ada dalam pertolongan Tuhan. Maka kita nggak perlu takut ya adik-adik. Kalau misalnya adik-adik merasa kesulitan, entah itu mungkin kesulitan di sekolah misalnya, atau mungkin kesulitan dalam banyak hal mungkin ya, misalnya adik-adik mungkin lagi sedang ada dalam permasalahan dengan orang tua adik-adik di rumah gitu misalnya, atau mungkin bermasalah dengan guru atau teman-teman di sekolah, atau hal-hal apapun yang mungkin membuat adik-adik merasa tertekan atau mungkin merasa sedih ataupun merasa kecewa, adik-adik nggak perlu takut gitu ya. Sama seperti Daud tadi, ketika dia merasa takut, dia bertanya kepada Tuhan. Maka kita pun bisa seperti itu gitu ya. Ketika kita sedang dalam kondisi yang tidak enak gitu, misalnya tertekan, kecewa, sedih, kita bisa bertanya ataupun berdoa kepada Tuhan. Kita bisa meminta pertolongan kepada Tuhan, kita bisa memohon tuntunan kepada Tuhan, sehingga pada akhirnya kita bisa keluar dari setiap tantangan yang kita hadapi gitu ya. Dari cerita Daud ini kita bisa belajar adik-adik, memang pada akhirnya apa yang kita jalani di dalam hidup kita nggak selamanya itu akan mulus-mulus aja gitu ya, nggak selamanya akan selalu menyenangkan gitu. Ada satu titik atau ada satu waktu di mana mungkin adik-adik akan merasakan hal-hal yang tidak menyenangkan, kesedihan, kekecewaan, kesalahan ataupun hal-hal yang sangat menekan gitu ya. Tapi
Dari Daud kita bisa belajar bahwa di dalam situasi apapun kita bisa berdoa kepada Tuhan, kita bisa meminta pertolongan kepada Tuhan, dan pada waktunya Tuhan, Dia akan memberikan pertolongan, memberikan jalan keluar atas setiap permasalahan apapun yang kita hadapi gitu ya. Sehingga yang ingin kakak bagikan ya, ialah bahwa kita nggak perlu takut gitu adik-adik. Kita selalu punya Tuhan yang luar biasa. Kita selalu punya Tuhan yang ada buat kita. Kita bisa berdoa kapan aja dan kita bisa memohon pertolongan kepada Dia kapan saja, untuk kemudian pada waktunya Tuhan, Dia akan menolong kita, menolong adik-adik, menolong kakak untuk kemudian keluar dari setiap apapun permasalahan yang kita hadapi. Nah, itu sebenarnya ingin kakak bagikan adik-adik. Mungkin singkat gitu ya, tapi semoga bisa menjadi sebuah kekuatan buat adik-adik. Mungkin juga bisa membantu adik-adik mungkin di dalam kondisi pandemi saat ini gitu ya, karena kita masih belum bisa kemana-mana. Adik-adik masih belum bisa sekolah, masih belum bisa ketemu teman-teman, adik-adik belum bisa ibadah secara langsung juga. Mungkin itu satu hal yang mungkin membuat adik-adik juga merasa sedih gitu ya, atau kecewa. Nah, kita bisa berdoa kepada Tuhan adik-adik, kita bisa meminta pertolongan kepada Tuhan. Dan percaya bahwa suatu waktu kita akan bisa melalui ini gitu ya. Mungkin adik-adik sudah dengar bahwa sudah mulai ada hal-hal positif yang bisa menolong kita untuk keluar dari situasi saat ini. Kalau misalnya adik-adik dengar, saat ini udah mulai ada vaksin gitu ya, vaksinasi sudah mulai dilakukan. Harapannya semoga lewat vaksin ini mungkin bisa membantu agar si situasi pandemi ini bisa segera berakhir gitu ya, meskipun kita masih belum tahu gitu ya sampai kapan, tapi setidaknya sudah mulai ada jalan keluar gitu ya, ada setitik harapan atau secaca harapan atau setitik harapan buat kita untuk bisa keluar dari situasi ini. Dan harapannya adik-adik bisa tetap bersemangat gitu ya, meskipun kondisinya masih seperti sekarang gitu, banyak kesulitan atau banyak keterbatasan yang harus kita lalui, tapi percayalah bahwa Tuhan pasti akan bukakan jalan buat kita untuk bisa keluar dari situasi ini. Itu adik-adik firman Tuhan untuk adik-adik, untuk kita semua di ibadah anak pada minggu siang ini. Selengkapnya tadi ya bisa adik-adik baca di 1 Samuel 27, 29, dan 30. Itu. Nah, untuk ayat hafalan sebagai bonus gitu ya untuk minggu ini, seperti biasa dari kakak mungkin tidak ada dulu. Adik-adik bisa menghafal ayat hafalan minggu lalu yang disampaikan oleh Bu Nua, bisa diulang lagi. Kalau misalnya adik-adik ingin kirim lagi videonya, bisa dikirimkan videonya lewat grup WhatsApp kita gitu ya, yang adik-adik sudah ada di sana. Jadi ayat hafalannya mengulang dari ayat hafalan minggu lalu. Tapi sebagai gantinya, kakak sebenarnya ingin kasih tugas buat adik-adik. Jadi kita nggak ada ayat hafalan gitu ya begini. Ayat hafalannya mengulang saja dari ayat hafalan minggu lalu. Tapi sebagai gantinya, kakak ingin kasih tugas buat adik-adik membaca bahan yang akan menjadi bahan firman Tuhan untuk ibadah minggu depan. Nah, bahannya itu ada atau bisa adik-adik baca di 1 Samuel 28, 1 Samuel pasalnya yang ke-28, kemudian 1 Samuel pasalnya yang ke-31, dan 2 Samuel pasalnya yang ke-1. Jadi ada 3 pasal gitu ya. Ini jadi tugas buat adik-adik. Kalau misalnya adik-adik punya waktu kosong, bisa tolong dibaca dulu sebelum kita masuk di dalam ibadah minggu depan gitu ya. Jadi ada 3 pasal, itu di 1 Samuel pasalnya yang ke-28, kemudian 1 Samuel pasalnya yang ke-31, dan yang terakhir 2 Samuel pasal yang pertama gitu, atau pasal yang 1. Kalau bisa adik-adik baca dulu itu sebelum ibadah minggu depan gitu. Itu jadi tugas buat adik-adik sebagai pengganti ayat hafalan yang nggak ada dulu untuk minggu ini gitu ya. Mungkin itu yang bisa kakak sampaikan buat adik-adik untuk ibadah hari ini. Sekali lagi semoga ini bisa menjadi sebuah kekuatan buat adik-adik. Dari cerita Daud kita bisa belajar bahwa Allah nggak pernah berhenti menolong Daud. Maka Allah yang sama, Tuhan yang sama yang kita punya, itu tidak akan pernah berhenti menolong kita di dalam situasi apapun, di dalam kondisi apapun. Kalau misalnya adik-adik merasa gentar, takut, kecewa, kesal, sedih, atau apapun, adik-adik bisa datang kepada Tuhan dan berdoa dan minta pertolongan kepada Tuhan. Pada waktunya Tuhan, Dia akan berikan pertolongan kepada adik-adik. Itu firman Tuhan untuk kita hari ini. Dan sebelum mungkin sekaligus menutup ibadah kita pada siang hari ini, adik-adik bisa berdoa bersama dengan kakak. Adik-adik bisa berdoa bersama dengan kakak. Bisa dibereskan dulu tulis Alkitabnya. Dan mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan kami Yesus Kristus dan Roh Kudus. Sekali lagi kami ucap syukur untuk siang hari ini, untuk sebuah hal yang luar biasa yang Kau karuniakan kepada kami, adik-adikmu, anak-anakmu dimanapun berada. Semua kakak-kakak pembina juga. Kami bersyukur untuk apa yang Kau sampaikan kepada kami pada hari ini.
Kami percaya Tuhan bahwa memang pertolongan-Mu tidak pernah mengenal waktu, tidak pernah mengenal kondisi atau situasi. Engkau selalu ada dan senantiasa menolong kami. Dari Daud kami belajar meskipun di dalam kondisi yang tidak mengenakan, dia harus melarikan diri dari bangsanya sendiri. Di tengah-tengah musuh atau di tengah-tengah bangsa yang bukan bangsa dia sendiri gitu, yaitu bangsa Filistin. Dia tetap bisa tinggal di sana, bahkan dia tetap bisa melakukan hal-hal luar biasa di mana dia bisa menumpas banyak musuh. Dan kemudian di satu waktu ketika dia ada di dalam kondisi yang sangat tertekan, dia bisa keluar dari itu karena Engkau Allah yang menolong Daud. Kami percaya Tuhan bahwa hal yang sama juga akan kami alami. Kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami percaya bahwa Engkau juga Allah akan menolong kami, menolong setiap anak-anak-Mu, adik-adik-Mu di mana mereka berada, di dalam situasi dan kondisi apapun, di dalam kesulitan apapun yang mungkin saat ini sedang mereka alami. Kami percaya bahwa Tuhan, Engkau Allah yang senantiasa menolong kami. Sekali lagi aku berdoa Tuhan buat semua anak-anak-Mu untuk masa depan mereka, untuk keluarga mereka, untuk sekolah mereka, untuk studi mereka, untuk apapun yang mereka cita-citakan. Berikan senantiasa kekuatan dan semangat buat mereka untuk bisa mencapai itu, untuk bisa melalui semua tantangan yang harus mereka hadapi. Sehingga pada waktu-Mu ya Tuhan, mereka akan sampai pada satu titik yang luar biasa. Dan melalui hidup mereka bisa memuliakan Engkau ya Tuhan. Sekali lagi masa depan yang luar biasa untuk setiap anak-anak-Mu. Apapun yang saat ini sedang mereka hadapi, Engkau Allah yang tolong, Engkau Allah yang pimpin. Bagi yang sedang sakit, Tuhan Kau yang sembuhkan, yang sedang mengalami kesulitan ataupun permasalahan apapun, Kau yang memberikan jalan keluar senantiasa. Kami percaya Tuhan, Kau yang akan memberkati kami di ibadah anak minggu depan, Kau yang akan mempersiapkan kami, dan Kau yang akan terus mengaruniakan sukacita yang luar biasa kepada kami. Kami percaya Tuhan, itu akan terus kami alami meskipun di dalam situasi saat ini pandemi yang masih melanda bangsa kami bahkan seluruh dunia. Kami percaya sukacita dan semangat yang berasal pada Engkau tetap akan ada dan melekat di dalam seluruh kehidupan kami. Sekali lagi kami ucap syukur kehadiran-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur kehadiran-Mu. Haleluya. Amin. Oke, maka sudah selesai adik-adik ibadah kita pada siang hari ini. Sampai jumpa lagi minggu depan. Dadah. Nah adik-adik, gimana? Seru kan tadi ibadahnya? Kakak lihat kayaknya di sini ada yang baru pertama kali hadir ya. Kakak ucapkan selamat datang di ibadah anak di Kari Mahkota Kemuliaan. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Adik-adik buat yang pertama kali baru hadir, adik-adik bisa cek di bawah di description box. Ada di situ data diri ibadah anak. Nah adik-adik tolong isi ya, supaya kakak-kakak bisa mengenal kalian. Untuk adik-adik juga yang sudah sering hadir di ibadah anak tapi belum pernah mengisi data diri ibadah anak, tolong isi juga ya, biar kakak-kakak bisa data kalian semua. Dan adik-adik, setelah ini adik-adik tolong mengisi presensi ibadah anak. Ingat sekali lagi, harus diisi ya. Presensi ibadah anak itu diisinya setiap minggu. Tetapi kalau data diri ibadah anak cukup 1 kali. Di sana kakak bisa tahu adik-adik apakah ikut ibadah ini atau enggak. Nah adik-adik jangan lupa abis ini pun harus memberikan ayat hafalan. Dikirim di grup ibadah anak. Link grup ibadah anak juga sudah ada di description box video ini. Adik-adik jangan lupa ya untuk mengirimkan ayat hafalan itu supaya kakak-kakak bisa tahu. Nih kakak akan menunjukkan video ayat hafalan minggu lalu. Silahkan ditonton. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Matius 5 ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Matius 5 ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak Allah. Matius 5 ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Matius 5 ayat 9, berbahagialah orang-orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Amin.